Dr. Riza Ramli identik dengan Econit Advisory Group, lembaga think tank independen yang didirikan pada tahun 1992. Lewat Econit, Riza Ramli kerap melontarkan pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru yang dilandasi filosofi neoliberalisme. Tulisannya faktual dan tajam, ditopang data yang akurat dan analisis yang logis. Tak pelak, di bawah kepemimpinan Riza Ramli, Econit tampil sebagai lembaga think tank independen terkemuka yang sering menyodorkan alternatif kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Keberpihakan Riza Ramli pada rakyat kecil sudah tertanam sejak menjadi aktivis mahasiswa ITB pada tahun 1970-an. Setelah melakukan perjalanan panjang ke kantong-kantong kemiskinan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, akhirnya pada awal 1977, Riza Ramli mencetuskan gagasan Gerakan Anti Kebodohan atau GAK yang kemudian menjadi program Dewan Mahasiswa ITB. GAK menekankan agar pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk menampung 7 juta anak-anak miskin yang tidak bisa menikmati pendidikan dasar karena ketiadaan biaya. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden RI, menggantikan B.J. Habibie, Riza Ramli diminta memimpin Badan Urusan Logistik atau Bulog. Riza Ramli bersedia memimpin Bulog karena Gus Dur berpesan agar Bulog dibenahi sehingga berpihak pada wong cilik, kepada para petani. Citra Bulog saat itu memang sangat bermasalah. Institusi yang bertugas menjaga stabilitas harga beras selama Soeharto berkuasa itu dikenal sebagai lumbung duit dengan dana off budget yang amat besar. Di Bulog, Riza Ramli menunjukkan kemampuan leadershipnya yang kuat dan tegas dengan melakukan perombakan besar-besaran lewat program restrukturisasi. Tujuannya mengubah citra Bulog yang bermasalah menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pergantian dan mutasi besar-besaran dilakukan, mencakup 5 pejabat eselon 1 atau deputi, 54 pejabat eselon 2 atau kepala biro dan kepala dolok. Dari 26 kepala dolok yang memimpin daerah operasi Bulog di seluruh Indonesia, 24 diantaranya dipensiunkan atau dimutasi. Perombakan yang fundamental itu berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada para petani diwujudkan dengan peningkatan harga patokan gabah. Pembelian yang dilakukan Bulog hanya dalam bentuk gabah, bukan beras dari para petani. Hal ini dilakukan untuk memotong praktik pengoplosan beras impor dengan beras yang dibeli dari petani sebelum dimasukkan ke Bulog. Dengan begitu, yang dibeli oleh Bulog benar-benar gabah yang dihasilkan oleh para petani domestik, bukan dari impor. Langkah terobosan dilakukan Riza Ramli dengan memangkas rekening Bulog dari 117 menjadi hanya 9 rekening. Sistem pembukuan di Bulog yang tidak karuan diubah menjadi Generally Accepted Accounting Principles, sehingga operasional Bulog bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dana off budget yang jumlahnya triliunan menjadi on budget, sehingga tidak bisa digunakan seenaknya, sebagaimana terjadi sebelumnya. Pada bulan Agustus, Riza Ramli meninggalkan Bulog karena diberi kepercayaan menjadi Menko Perekonomian dengan posisi keuangan surplus triliunan rupiah. Keberhasilan Riza Ramli membenahi Bulog dalam tempo singkat ini kemudian menjadi sampul muka majalah bisnis internasional terkemuka. Kita sama-sama rebut kembali kedaulatan politik dan ekonomi.
Hanya dengan jalan baru, kemakmuran dan kesejahteraan akan kita capai. Hanya dengan jalan baru, Indonesia akan segera bangkit. Gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas, keberanian mengambil keputusan untuk persoalan yang pelik, dan kemampuan memecahkan masalah yang ditujukan selama memimpin Bulog. Dilanjutkan Rizal Ramli ketika menempati pos Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dan tanggung jawabnya kian berat, karena problem yang dihadapi lebih kompleks, yaitu membangkitkan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang mendera sejak tahun 1997-1998. Seminggu setelah dilantik sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli pun segera mencanangkan 10 program pemulihan ekonomi. Program yang diluncurkan pada 4 September 2000 ini menunjukkan keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja alias Pro-Growth dan Pro-Job. Program yang kemudian dimasukkan ke dalam Letter of Intent LOI ini terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,8% di atas perkiraan semula yang hanya 2,3%. Jumlah penduduk yang bekerja naik 1 juta tenaga kerja. Semua sektor ekonomi yang tadinya lesu darah mulai menggeliat. 10 program pemulihan ekonomi ini diakui dunia internasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel. Standard & Poor's menaikkan rating rupiah dari C ke B dengan outlook stabil.